wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak semua. Pada siang hari ini pada materi komputer dan jaringan dasar pada bab tentang instalasi aplikasi. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang apa itu software aplikasi, kemudian bagaimana langkah-langkah instalasi software aplikasi, kemudian prosedur pembuatan laporan instalasi software aplikasi. Nah, di sini ada prosedur instalasi program aplikasi. Apa itu software komputer? Software komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah melalui software atau perangkat lunak. Inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Nah, jenis-jenis software diantaranya adalah software yang berbayar, kemudian ada software freeware, kemudian ada freeware dan shareware. Ini adalah beberapa jenis-jenis software yang sering digunakan pada sebuah perangkat komputer. Nah, berikutnya penjelasan dari software berbayar itu apa? Perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil. Jadi setiap pengguna yang ingin mendapatkan software tersebut dengan cara membeli pada pihak yang mendistribusikannya. Nah, ini contohnya ada sistem Microsoft Windows, kemudian ada Microsoft Office, ada Adobe Photoshop. Nah, di sini adalah contoh-contoh software yang berbayar. Jadi ketika kita mau menggunakannya, kita membutuhkan lisensi agar fitur-fitur yang ada pada aplikasi atau sistem operasi yang kita gunakan bisa full versi. Berikutnya pengertian dari freeware. Merupakan perangkat lunak komputer yang berhak cipta, yang gratis digunakan tanpa batasan waktu. Nah, beberapa dari server yang mewajibkan penggunanya membayar, misalnya setelah jangka waktu percobaan tertentu atau untuk memperoleh fungsi tambahan. Nah, ini contohnya ada Swift Browser dan Mail Client, dan kemudian ada Mozilla News. Nah, di sini ada contoh-contoh dari macam-macam aplikasi yang freeware. Berikutnya pengertian dari free software. Nah, aplikasi ini diperoleh, dapat digunakan, disalin, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas. Nah, jadi free software tidak mengarah kepada gratis pembelian, tetapi menggunakan penggunaan dan distribusi. Nah, contohnya ada perangkat lunak, termasuk freeware, shareware. Nah, berikutnya pengertian tentang shareware. Ini adalah masih dari beberapa contoh aplikasi, macam-macam aplikasi. Yang keempat, nah, pengertian dari shareware itu adalah program terbatas, didistribusikan baik sebagai demonstrasi atau versi evaluasi. Nah, dengan fitur atau fungsi yang terbatas atau dengan menggunakan batas waktu yang ditetapkan, misalnya hanya berumur 30 hari. Jadi penggunaan aplikasi ini dibatasi oleh waktu. Nah, setelah 30 hari kita gunakan, biasanya fitur pada aplikasi tersebut sudah tidak bisa berfungsi gitu. Jadi hanya terbatas sampai 30 hari saja. Nah, ini contohnya ada beberapa jenis antivirus. Nah, antivirus ini biasanya memberikan waktu penggunaan hanya 30 hari. Nah, setelah 30 hari kita gunakan, biasanya fitur yang digunakan itu akan tidak full lagi gitu. Jadi hanya terbatas 30 hari. Nah, di sini ada tentang klasifikasi software. Nah, perangkat lunak sistem diantaranya adalah bahasa pemrograman, nah, sistem operasi, dan utility. Nah, yang kedua ada perangkat lunak aplikasi. Ini diantaranya ada Iron Boot, kemudian ada Ultra ISO, dan VMware Workstation. Pengertian bahasa pemrograman yaitu merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Nah, contohnya ada BASIC, ada COBOL,
ada Pascal dan C++ dan juga Java. Nah, yang terakhir adalah pengertian sistem operasi. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses. Mengatur proses internal, memanajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian. Nah ini contohnya ada DOS, dan kemudian ada Unix, ada Windows, dan juga ada Linux. Ini adalah beberapa contoh operating system yang sudah familiar yang bisa digunakan pada sebuah perangkat komputer. Nah, pengertian dari utility. Ini adalah utility. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Misalnya pemeriksaan perangkat keras, hardware, troubleshooting, memeriksa disket yang rusak, mengatur ulang isi harddisk. Contohnya ada Norton Utility, kemudian ada Tune-up Utility. Nah, itu ada beberapa pengertian tentang aplikasi yang kita pelajari pada saat ini. Insya Allah kalau ada pertemuan kita belajar praktek caranya menginstal sebuah aplikasi. Mungkin itu saja pertemuan pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.